Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rahman alamal Qur'an wa laqal insana ala mahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da ma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah azza wa jalla yang memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan serta nikmat hidup sehat. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmah dan maghfirah, inayah hidayah kepada kita di waktu zuhur hari ini. Salawat dan salam tercurah pada uswah qudwah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya hingga akhir zaman. Para jamaah yang dimuliakan Allah, saya nanti hanya sampaikan 25 menit. Mudah-mudahan nanti ada pertanyaan dari para jamaah berkaitan tentang sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Kita sudah merdeka tahun tepatnya 1945. Bangsa kita sudah berusia 80 tahun. Sebelum memulai kajian, saya mengutip dua ulama salaf yang bernama Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah ini ulama mazhab. Di antara ulama-ulama yang sangat masyhur ada Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik. Kata Abu Hanifah, aku lebih suka belajar kisah sirah daripada aku belajar fikih. Perlu dicatat, Abu Hanifah ini adalah ahli fikih. Ahli fikih. Dan sangat masyhur, sangat terkenal. Tapi Abu Hanifah lebih suka belajar sirah dan belajar kisah-kisah daripada dia belajar fikih. Bukannya nggak penting fikih itu. Walaupun nanti kalau kita kaji, fikih itu luas. Bukan hanya fikih sholat, bukan hanya fikih jenazah. Islam itu bicara fikih. Dulu ada seorang intelektual cendekiawan namanya Jalaluddin Rahmat dari Syiah, dan ini cukup dikritik. Beliau mengatakan, melontarkan satu buku, dahulukanlah akhlak di atas fikih. Ya, fikih itu akhlak. Akhlak itu ya fikih. Fikih itu pakem, pemahaman. Makanya ketika kita berinteraksi dengan Islam, ya, fikih itu sangat luas. Ya. Ada fikih iktisadiyah, fikih ekonomi. Ada fikih siasah, fikih politik. Boleh nggak kita bicara politik di masjid? Boleh. Yang nggak boleh itu bicara politik praktis. Para ulama itu banyak bicara tentang fikih siasah. Makanya para ulama-ulama kita, ulama-ulama salafus soleh, mereka banyak nulis tentang fikih politik. Imam Al-Mawardi dia nulis kitab, ya, siasah syariah, siasah yang bersyariat. Ya. Lalu kemudian Ibnu Maskaweh menulis kitab Tahzibul Akhlaq. Lalu kemudian Imam Al-Ghazali nulis kitab Nasihatul Muluk, nasihat untuk para raja-raja. Termasuk adalah fikih sirah, fikih sejarah. Sejarah itu juga ada fikihnya, Pak. Para jamaah yang dimuliakan Allah, bangsa kita ini usianya 80 tahun. Tapi penghayatan kita terhadap sejarah di Indonesia sangat lemah. Selama ini dalam sejarah ada anggapan kemerdekaan Indonesia 1945 itu adalah hadiah dari bangsa Jepang. Itu yang pertama. Kalau kita baca buku sejarah rata-rata selalu narasinya sejarah Republik Indonesia adalah hadiah dari bangsa Jepang. Yang kedua, kita dijajah bangsa kita 350 tahun. Dan berbagai narasi-narasi sejarah yang lainnya. Yang pertama, kita merdeka 1945 itu adalah keinginan tekad, keinginan luhur dari para pejuang kita. Artinya apa? Sebagaimana yang dikemukakan oleh Undang-Undang Mukaddimah 1945, bahwasanya kemerdekaan atas rahmah dan berkah dari Allah yang Maha Kuasa. Siapa yang merumuskan rahmah dan berkah
Ada 3 ulama yang kemudian aktif dalam BPUPKI. BPUPKI adalah satu badan usaha untuk mempersiapkan kemerdekaan kita. Di situ para ulama-ulama kita. Ada Haji Agus Salim, ada Kiai Haji Wahid Hasyim, dan ada Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir. Apa kaitannya kalimat bahwasanya kemerdekaan atas rahmat dan berkah dari Allah yang Maha Kuasa? Islam itu adalah agama yang membebaskan manusia. Tidak boleh ada penjajahan di atas muka bumi ini. Makanya nasionalisme yang kita bangun berbeda dengan nasionalisme yang ada di barat. Nasionalisme Islam adalah nasionalisme yang diinspirasi oleh narasi agama. Berbeda di barat, nasionalisme itu adalah nasionalisme yang berdasarkan chauvinisme. Bangsanya yang paling baik, bangsanya yang paling hebat, mereka lah yang berjaya, dan yang berjaya itulah kemudian menaklukkan yang lemah. Itu nasionalisme yang sempit, yang chauvinisme, yang asobiah. Jelas Islam melarang itu. Suatu ketika Bung Karno mengatakan, mengapa saya mencintai Indonesia sebagai tanah air? Karena kata Bung Karno, saya mencintai Indonesia sebagai tanah air karena Indonesia mempunyai kekayaan alam yang luas, alam yang kaya, gunung yang hijau, lautan yang luas, tanah yang subur. Lalu konsep cinta tanah air, nasionalis Bung Karno, itu dikritik oleh seorang ulama, negarawan, diplomat ulung yang bernama Masdul Haq, yang artinya pembela kebenaran. Yang namanya lebih populer adalah Haji Agus Salim. Haji Agus Salim nama aslinya Pak Masdul Haq, yang artinya pembela kebenaran. Lalu Haji Agus Salim mengatakan, Bung, bagaimana jikalau Indonesia ini adalah tanah yang kering, kerontang, tidak subur, lautnya tidak berlimpah kekayaannya, tidak ada gunungnya, tandus. Apakah kita masih mencintai Indonesia sebagai tanah air? Apakah kita masih mencintai Indonesia sebagai bumi pertiwi? Lalu Haji Agus Salim mengisahkan Nabi Allah alaihissalam, yaitu kekasih Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istri dan anaknya Hajar dan Ismail. Hajar dan Ismail bersama suaminya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, hijrah dari Palestina, daerah yang sangat subur. Daerah yang sangat subur. Kemudian harus hijrah ke daerah yang tandus, kering, kerontang, tidak ada kehidupan, yang bernama Bakkah. Kalau Bapak, ya, Ibu sudah pernah umrah atau pernah haji, pentingnya kita belajar sirah. Makkah itu dulu namanya Bakkah. Bakkah itu adalah daerah yang tandus, kering, kerontang, tidak ada air. Tapi Nabi Ibrahim yakin bersama istri dan anaknya, di mana dia hijrah karena Allah, Allah tidak akan pernah melantarkan hidupnya. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hidupnya. Kemudian Haji Agus Salim mengutip firman Allah, "Walau anna ahlal qura aman wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatus sama'i wal ard." Dan jikalau sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakatus sama'i wal ard. Allah akan mendatangkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Kata Haji Agus Salim, Bung Karno, kami umat Islam Indonesia mencintai tanah air bukan karena Indonesia mempunyai kekayaan alam yang luas, bukan karena Indonesia mempunyai kekayaan alam yang berlimpah ruah, gunung yang hijau, tanah yang subur, tapi kami mencintai Indonesia karena amanah dari Allah yang Maha Kuasa. Itu luar biasa. Artinya nasionalisme yang kita bangun, yang digelorakan oleh para rakyat untuk melawan penjajah, spiritnya agama.
Makanya nanti ada seorang peneliti dari Jepang, namanya Takashi Shirahi, yang nulis buku Zaman Bergerak. Ya, termasuk ada orang Amerika menulis buku Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia yang bernama Joe Smith dan Kahin. Mereka mengatakan nasionalisme tidak akan tumbuh, revolusi tidak akan lahir kalau nasionalisme dan revolusi itu tidak bersumber dari agama. Mengapa? Karena dahulu orang berjuang, orang Nusantara, bukan karena nasionalisme yang luas. Karena Indonesia belum ada saat itu. Anak-anak muda kita, ya, tahun 1928 berkumpul dari berbagai daerah. Ada Jong Islamic Tenbon, Himpunan Pemuda Islam. Ada Jong Java dari Pemuda Jawa. Ada Jong Selebes, Jong Ambon, Jong Betawi, Jong Makassar, dan seterusnya. Para pemuda-pemuda di daerah itu berkumpul tahun 1928, tepatnya tanggal 28 Oktober. Apa yang mereka lakukan? Punya cita-cita yang sama. Apa? Persatuan Indonesia dan kemerdekaan Indonesia. Tapi negaranya belum ada. Indonesia sebagai state, sebagai sebuah bangsa, belum ada. Mereka baru mimpi. Punya tekad. Bahkan sebelum Sumpah Pemuda tahun 1928, tahun 1920, anak-anak muda kita yang kuliah di Belanda saat itu, ada Bung Hatta, ada Dahlan Abdullah, ada Tan Malaka, ada Bung Syahrir, ya, ada Sukiman Wirosanjoyo, ada Ahmad Subarjo dan sebagainya. Mereka mendirikan organisasi yang namanya Perhimpunan Indonesia. 1920. Perhimpunan Indonesia, dan mereka mengenalkan Indonesia di negeri penjajah Belanda, dan itu taruhannya nyawa, Pak. Salah satu yang hadir di aktif Perhimpunan Indonesia, singkat cerita, dalam masa-masa perjuangan, namanya Dahlan Abdullah, ya, wali kota Jakarta dari Padang. Ini orang terkenal, orang hebat nih, yang namanya hilang dari pentas sejarah. Terkenal di dunia Islam. Ya, kemudian kapalnya meledak di Irak, lalu kemudian dimakamkan di Baghdad sebelah seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu seorang ulama pejuang Indonesia, namanya Bagindo Dahlan Abdullah. Semakin kita merdeka, semakin itu pula ingatan kolektif kita terhadap bangsa kita semakin lemah. Makanya kata Profesor Syekh Mutawalli Sya'rawi, ini orang hebat dari Al-Azhar, Maisir. Kata Syekh Sya'rawi, isi Al-Quran itu 3, Pak. Isi Al-Quran yang kita baca itu isinya 3. Quran itu isinya tentang akidah, tauhid. Yang kedua tentang syariah, dan yang ketiga tentang sejarah. Makanya kata Imam Malik rahimahullah, jikalau ini kata Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, penulis kitab Al-Muwatta. Kata Imam Malik, jikalau engkau ingin bangkit, maka pelajarilah orang dahulu bagaimana tangguh dalam berjuang. Sayang sekali, semakin kita merdeka di usia 80 tahun ini, semakin hilang memori kita terhadap bangsa kita. Andai kata, ya, tidak ada nama-nama jalan para pahlawan yang diabadikan, Jalan HR Rasuna Said, Jalan Sudirman, Jalan Tamrin, dan sebagainya, mungkin kita tidak kenal pejuang-pejuang yang telah mengorbankan jiwa dan raganya, bi amwalihim wa anfusihim. Contoh Rasuna Said. Ya, orang-orang Jakarta kalau kita survei, pasti, dan saya pernah melakukan survei ketika saya jadi salah satu wartawan di majalah Islam. Rasuna Said, orang mengatakan dia adalah laki, padahal dia perempuan. Perempuan. HR, Hajjah Rangkayo Rasuna Said. Seorang perempuan dari Permi, Persatuan Muslimin Indonesia, yang lahir dari Maninjau, Sumatera Barat, satu kampung dengan Buya Hamka. Pakai jilbab, kalau Bapak buka nanti di handphone, ya, sangat anggun sekali, Pak, jilbabnya.
Seperti mahasiswi yang kuliah Tulbanat Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Ya, karena beliau punya guru namanya Rahma El-Yunusiah. Wanita pertama di dunia Islam yang mendirikan Putri Diniyah Padang Panjang, pesantren khusus putri. Kemudian Syekh Abdurrahman Al-Taj, Grand Syekh dari Al-Azhar, itu memberikan penghargaan Dr. Honoris Causa buat gurunya Rasuna Said yang bernama Rahma El-Yunusiah. Dari situlah Universitas Al-Azhar di Kairo Mesir membuat perguruan tinggi Kulliyatul Banat, kuliah perempuan. Ya, Syekhah Rahma El-Yunusiah. Ya, Rasuna Said, Belanda penjajah menyebutnya sebagai wanita betina dari meninjau karena takut, ditakuti oleh Belanda. Seperti hari inilah penjajah Zionis takut bukan hanya dengan para pejuang Palestina, tapi juga mereka juga takut dengan perempuan. Sama dulu bagaimana penjajah Belanda takut bukan hanya dengan para pejuang, para laskar, tapi mereka juga takut dengan perempuan. Salah satunya adalah Rasuna Said. Ini perempuan, Pak, muslimah, guru ngaji. Ya, kemudian aktif di Permi, mengenalkan, membakar nasionalisme untuk para perempuan. Perempuan ini harus cerdas. Perempuan itu harus cerdas untuk mengurus sumur, kasur, dapur. Hari ini kita ada mindset, ya, urusan perempuan itu urusan sumur, kasur, dapur. Padahal urusan 3 hal itulah yang menjadi kegagalan peradaban Barat dalam mengurus wanita, Pak. Seorang perempuan dia bisa berjalan menjadi seorang wanita, menjadi seorang aktivis, di waktu yang sama dia bisa menjadi seorang istri, di waktu yang sama dia bisa menjadi seorang ibu. Itulah hebatnya perempuan. Sampai kemudian Rasuna Said ini ditangkap, ya, lalu kemudian para tokoh-tokohnya ada yang dibuang ke 3 kota, satu ada yang dibuang ke Bovendigul, ya, seperti Muhtar Lutfi, Ilyas Yaqub, ini mahasiswa Kairo Al-Azhar yang kuliah di Bovendigul. Yang kedua ada yang dibuang ke Pekalongan, itu salah satunya adalah bapaknya sastrawan Taufik Ismail, Kiai Haji Gofar Ismail, bersama istrinya Bu Tinur. Lalu yang ketiga dibuang ke Semarang, yaitu Rasuna Said. Kemudian wafat di Jakarta, dijadikan sebagai pahlawan nasional, dan namanya dijadikan sebagai jalan besar di Jakarta. Kita ini para perjuang sangat begitu banyak sekali, Pak. Banyak. Selama ini dalam sejarah kita membaca, ya, sebelum Bung Karno, Bung Hatta memproklamasikan di Jalan Pegangsaan, ya, Sang Saka Merah Putih mengumumkan kemerdekaan, Bung Karno, Bung Hatta, ya, diculik ke Rengas Dengklok oleh anak-anak muda, ada Soekarni, Heru Saleh dan sebagainya. Tapi jangan lupa, ada pasti dalam pertanyaan kita, dalam benak kita, di mana para pemuda Islam saat itu? Siapa para pemuda Islam? Yang pertama Saleh Suwaidi. Saleh Suwaidi ini muridnya Syekh Ahmad Sorkati, salah satu tokoh yang ikut mendirikan Kementerian Agama, Saleh Suwaidi. Ya. Yang kedua Isa Ansori. Lalu kemudian Soekarni hadir. Apa? 100 pemuda Islam dari berbagai daerah, mereka mempercepat bagaimana Indonesia ini harus merdeka dan berdaulat tanggal 17 Agustus. Sebelum Bung Karno ke Rengas Dengklok bersama Bung Hatta, mereka berkumpul di Bandung, lalu kemudian bertemu dengan Soekarno di Sukabumi. Ketemu dengan seorang dokter Abu Hanifah. Ini ada orang hebat, namanya Dokter Abu Hanifah, Profesor Dokter Abu Hanifah. Dokter, pejuang, diplomat, ya, ketua Laskar Hizbullah, tentara Allah, ya, masa-masa perjuangan. Karena kita saat itu belum punya tentara, Pak. Jangan Bapak, Ibu bayangkan ketika kita melawan penjajah, kita punya TNI, Tentara Nasional Indonesia.
Sebelum TNI lahir, itu ada yang namanya TKR, Tentara Keamanan Rakyat. TKR itulah anggotanya, para laskar dari berbagai daerah. Ada Laskar Banteng, ada Laskar Rencong dari Aceh, ada Laskar Kujang dari Bogor, dari Jawa Barat. Tapi laskar yang paling banyak adalah Laskar Hizbullah dan Laskar Sabilillah. Laskar Hizbullah itu adalah laskar para santri yang usianya 15 tahun sampai 19 tahun. Itu Hizbullah. Lalu usia 20 tahun ke atas, para kiai-kiai muda dan kiai-kiai sepuh, itu Laskar Sabilillah. Nah, salah satunya adalah Abu Hanifah, ketua Laskar Hizbullah, yang juga beliau adalah direktur Rumah Sakit Baptis Kristen di Sukabumi. Kita nggak bisa bayangkan, Pak, ini hebatnya toleransi Islam. Jadi kalau kita mau belajar toleransi, nggak perlu itu diajarin dari orang-orang Barat. Islam di Indonesia, kita ini punya sejarah toleransi yang luar biasa. Maaf, tanpa melacurkan akidah. Tanpa embel-embel yang namanya pluralisme. Enggak. Pluralitas itu sunatullah. Tapi pluralisme haram hukumnya. Ini ada Abu Hanifah. Saudaranya Usmar Ismail, Bapak Perfilman Nasional. Yang kemarin jadi pahlawan nasional. Beliau Dr. Abu Hanifah ini. Ketua Laskar Hizbullah. Di saat yang sama, beliau menjadi direktur Rumah Sakit Baptis Kristen di Sukabumi. Sehingga pemerintah Vatikan itu memberikan penghargaan internasional atas jasa Abu Hanifah, seorang Laskar Hizbullah yang menolong orang-orang Kristen yang sakit. Ini tidak ada, Pak, di dalam buku sejarah. Adanya di mana? Di kisah-kisah ingatan kolektif para pahlawan. Oleh karena itu, para jamaah yang dimuliakan Allah, 80 tahun ini kita merdeka. Di hari itu yang sama, kita harus mempunyai ketahanan nasional. Ketahanan nasional tidak akan tumbuh kalau tidak terbangun dari ketahanan negara. Ketahanan negara tidak akan tumbuh kalau tidak lahir dari ketahanan keluarga. Oleh karena itu kata Bung Karno, untuk membangun sebuah bangsa yang kuat, ajarkan generasi muda Indonesia itu 3 hal. Yang pertama, ilmu sejarah. Makanya kenapa para ulama seperti Abu Hanifah, aku lebih suka belajar sejarah, kisah-kisah daripada aku belajar fikih. Kenapa? Karena ketika aku belajar fikih, di taat yang sama tumbuh kelelahan dan kelebihan. Tapi ketika aku mempelajari kisah-kisah, tumbuh di situ semangat perjuangan. Makanya kata Imam Syafi'i, Pak, ini yang terakhir, belajar sejarah itu untuk melahirkan 2 hal, kata Imam Syafi'i. Yang pertama, belajar sejarah itu untuk melahirkan syaja'ah, keberanian, heroisme, patriotisme. Dan yang kedua, belajar sejarah itu untuk melahirkan hikmah, kebijaksanaan. Lalu yang kedua, kata Bung Karno, ajarkan generasi muda itu ilmu bumi. Dan yang ketiga, ilmu bahasa. Ilmu sejarah, ilmu bumi, ilmu bahasa itulah yang menjadi bekal para pemimpin-pemimpin kita. Abu Salim, A.R. Baswedan, Rasidi, Muhammad Natsir, Bung Karno, Bung Hatta dan sebagainya. Mereka tampil di forum-forum internasional dengan kepercayaan diri, menjadi leader. Tapi hari ini karena orang lemah terhadap penghayatan sejarahnya, yang ada bukan leader, tapi dealer. Baik, ini yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan dengan belajar sejarah itu untuk melahirkan ketangguhan kita, menyalakan kemerdekaan Indonesia. Indonesia tidak akan tumbuh, tidak akan tangguh kalau kita tidak kuat dengan sejarah. Makanya ajarkan anak kita itu tadi, ilmu sejarah dan sirah nabawiyah. Kalau kita mau punya anak hebat, ajarkan anak kita itu sejarah. Demikian yang saya bisa sampaikan kajian siang ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk melanjutkan ruh para pahlawan Indonesia
di kemerdekaan 80 tahun ini bukan hanya sekedar seremonial, tapi bagaimana api nasionalisme, api perjuangan ini terus tumbuh di dalam jiwa kita untuk melanjutkan perjuangan. Patah tumbuh, hilang berganti. Wa nasrullah fatwan qarib bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.